Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada Ananda semuanya. Materi pada pertemuan ketiga kita pada hari ini adalah besaran turunan dan satuannya. Tujuan pembelajaran. Melalui pengamatan dan menyaksikan video pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan pengertian besaran turunan, menyebutkan macam-macam besaran turunan beserta satuannya dengan benar. Besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok atau besaran yang didapat dari penggabungan besaran-besaran pokok. Dalam fisika, selain 7 besaran pokok yang sudah kita pelajari sebelumnya, itu besaran lainnya adalah besaran turunan. Jadi 7 jiwa SMP. Jadi selain dari itu merupakan besaran turunan. Contoh besaran turunan adalah luas, volume, kecepatan, berat, usaha, energi, dan lain-lain. Ada banyak besaran turunan. Besaran turunan dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Yang pertama, luas. Luas itu dirumuskan panjang kali lebar. Panjang ini merupakan besaran panjang. Lebar juga merupakan besaran panjang, sehingga luas itu diturunkan dari besaran panjang kali besaran panjang. Di mana besaran panjang satuan dalam SI adalah meter, berarti meter kali meter, hasilnya adalah meter persegi atau meter kuadrat. Kemudian volume. Volume mempunyai rumus panjang kali lebar kali tinggi. Ini volume balok ya. Panjang merupakan besaran panjang, lebar besaran panjang juga, tinggi juga besaran panjang. Sehingga volume itu diturunkan dari besaran panjang kali besaran panjang kali besaran panjang. Sehingga mempunyai satuan meter kali meter kali meter atau meter kubik. Meter pangkat 3. Kecepatan. Kecepatan itu diturunkan atau rumusnya dari perpindahan dibagi waktu. Perpindahan itu merupakan besaran panjang dan waktu merupakan besaran waktu. Besaran panjang mempunyai satuan meter, besaran waktu mempunyai satuan sekon atau detik, sehingga satuan kecepatan adalah meter per sekon. Contoh besaran turunan beserta satuannya. Nah, ini ada beberapa contoh besaran turunan. Besaran turunan ini ada banyak. Pokoknya selain dari 7 besaran pokok, itu semuanya merupakan besaran turunan. Jadi ini ada 10 contoh. Volume. Volume benda padat yang bentuknya teratur, contohnya balok, ini, dapat ditentukan dengan mengukur terlebih dahulu panjang, lebar, kemudian tingginya. Jika kamu mengukur panjang, lebar, dan tinggi balok dalam satuan cm, maka volume balok yang diperoleh dalam pengukuran cm ini akan menghasilkan satuan cm kubik, karena volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Jika panjang, lebar, dan tinggi diukur dalam satuan meter, maka volume balok yang diperoleh dari hasil perkalian ini akan mempunyai satuan meter kubik atau meter pangkat 3. Dalam standar internasional, volume balok atau volume suatu benda itu satuannya adalah meter kubik atau meter pangkat 3. Untuk mengukur volume zat cair yang memiliki bentuk tidak tetap, maka kita bisa menggunakan gelas ukur. Ini seperti yang terlihat pada gambar. Ini contoh gelas ukur. Gelas ukur ada banyak jenis. Ada juga yang biasa digunakan oleh ibu rumah tangga. Ada juga yang biasa digunakan dalam laboratorium. Volume zat cair dapat dibaca pada skala sesuai ketinggian permukaan zat cair di dalam gelas ukur tersebut. Contoh pengukuran dalam gelas ukur. Nah, ini lihat. Ketinggian zat cairnya bisa kita baca di sini di atas 700. Ada 2 garis di atas 700, berarti 710 720 ml. Satuannya biasanya ada di sini terbaca. Nah, volume dalam satuan SI itu meter pangkat 3. Sedangkan yang sering kita gunakan dalam sehari-hari, sering kita dengar adalah liter.
Biasanya kalau kita membeli bensin, membeli minyak goreng itu dalam satuan liter. Jadi liter itu sama dengan desimeter pangkat 3. Mililiter itu sama dengan sentimeter pangkat 3. Kemudian yang perempuan mungkin sering dengar dalam resep-resep kue itu sering gunakan air atau susu dalam satuan cc. Cc itu sebenarnya adalah sentimeter kubik. Nah, atau sentimeter pangkat 3 itu sama juga dengan mililiter. Cara mengukur volume benda padat tak teratur. Ini contoh kita mau mengukur volume sebuah batu kerikil. Jadi kita menggunakan bantuan zat cair. Jadi ada gelas bercorong. Ini gelas bercorong kita masukkan air tepat pada permukaan corong. Jadi kalau kita tambah lagi airnya, maka airnya akan tumpah melalui corong. Nah, kemudian ketika kita masukkan batu, akan ada air yang tumpah otomatis ya. Jadi air yang tumpah ini kita tampung ke dalam gelas ukur. Sehingga volume air yang tumpah ini sama dengan volume batu yang masuk ke dalam air. Kalau kita tak punya gelas bercorong, kita juga bisa menggunakan gelas ukur saja. Tapi gelas ukurnya kita harus sesuaikan dengan ukuran batu. Jadi kita masukkan air sampai ukuran tertentu. Kemudian ketika kita masukkan batu, ingat batunya harus tercelup semuanya sampai ke permukaan. Tidak ada permukaan batu yang timbul di atas air. Jadi ketika kita masukkan batu, maka otomatis volume airnya akan bertambah. Yang bertambah itu sebenarnya bukan airnya, tapi bertambah karena adanya batu yang masuk ke dalam. Sehingga pertambahan volume di dalam gelas ukur itu merupakan volume batu. Konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan dapat dirumuskan sebagai massa zat terlarut dibagi volume zat pelarut. Maksudnya di sini adalah kita misalkan ada 20 gram gula dilarutkan ke dalam 1 liter air, di mana gula adalah zat terlarut di dalam air. Air ini sebagai zat pelarut. Sehingga konsentrasi larutan itu massa gula dibagi dengan volume air. Jadi 20 gram gula dibagi dengan 1 liter air, itu konsentrasi larutannya adalah 20 gram per liter. Laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan merupakan pertambahan tinggi per selang waktu. Contohnya, kamu menanam jagung. Pada pengukuran awal diperoleh tinggi tanaman 20 cm. Kemudian 10 hari yang akan datang diukur lagi, tinggi jagungnya sudah menjadi 60 cm. Kamu dapat menentukan laju pertumbuhan jagung tersebut dalam perhitungan sebagai berikut. Laju pertumbuhan itu adalah pertambahan tinggi, berarti dari 20 menjadi 60 cm, sehingga dia bertambah tinggi 40 cm dibagi dengan selang waktunya. Selang waktu kita mengukur adalah 10 hari, berarti 40 cm dibagi 10 hari, maka laju pertumbuhannya adalah 40 cm per hari. Nah, cukup sampai di sini materi kita pada hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.